Banyak yang tanya ke saya, sebenarnya jenis freon apa sih yang paling bagus untuk dipasang di mobil kita? Nah, pada video kali ini kita akan bahas jenis-jenis freon dan perbedaannya. Oke bos, ketemu lagi dengan saya Ade dari Niki AC Mobil. Nah, pada video kali ini kita akan bahas freon, jenisnya, kemudian tingkat keamanannya, dan sebenarnya jenis freon apa sih yang paling cocok untuk kita supply ke sistem pendingin di kendaraan kita. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya nggak lupa untuk minta kalian subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat orang banyak. Subscribe dari kamu penting banget buat saya, dan yang pastinya subscribe itu gratis bos. Freon. Jadi secara fungsi freon ini merupakan zat cair yang nantinya menyerap panas pada sistem AC kendaraan melalui proses penguapan di spare part evaporator. Dari fungsinya tersebut, maka freon ini memiliki beberapa syarat untuk bisa disuplai ke sistem pendingin kendaraan kita. Yang pertama, freon ini harus bisa menyerap panas laten pada sistem kendaraan. Yang kedua, dia mampu bertahan pada tekanan yang tinggi. Yang ketiga, freon ini harus mampu menguap pada tekanan tinggi. Yang keempat, freon ini juga harus memiliki titik beku yang rendah agar tidak terjadi pembekuan dan penyumbatan di sistem sirkulasi refrigeran. Yang kelima, ini yang menurut saya sangat penting, jadi freon ini tidak boleh bersifat korosif. Ketika dia bersifat korosif, maka dia akan merusak spare part di sistem pendingin kita. Secara otomatis ketika salah satu spare part di pendingin kita rusak, maka kita tidak bisa gunakan sistem AC di mobil kita. Oke, kita lanjut ke jenis-jenisnya. Ternyata dari syarat-syarat tersebut, maka ada beberapa jenis freon yang dijual dengan perbedaan kualitas dan perbedaan spesifikasi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Setidaknya saya rangkum dari beberapa sumber, ada 4 jenis freon yang dijual di pasaran. Yang pertama adalah freon R12 atau masuk dalam kategori CFC refrigeran, yaitu klorofluorokarbon. Freon R12 ini banyak sekali digunakan dari tahun 80 sampai tahun 90-an di sistem AC mobil karena memiliki harga yang relatif murah, kemudian dia juga stabil di suhu rendah dan suhu tinggi, kemudian dia juga tidak bersifat korosif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Nah, ini sangat banyak digunakan pada sistem AC mobil di saat itu. Namun, setelah diketahui zat kloro yang terkandung dalam freon ini berbahaya dan merusak lapisan ozon, maka produk R12 ini dilarang untuk disuplai ke dalam sistem AC kendaraan. Yang kedua adalah freon jenis R22 atau HCFC freon, jadi hidroklorofluorokarbon. Ini memang masih mengandung zat kloro, tapi kandungannya lebih sedikit. Kelebihannya dari freon sebelumnya adalah jenis freon ini mampu menyerap air cukup tinggi. Jadi pada sistem AC mobil ini cukup aman ya, karena kandungan air di sistem sirkulasi AC akan mengkontaminasi zat liquid atau oli di sistem AC kita. Ketika terkontaminasi dengan zat cair lainnya, maka kualitas oli dan kelumasan di sistem AC-nya juga jadi nggak bagus. Nah, ini bisa fatal sebenarnya. Nah, maka pemakaian freon R22 ini lebih baik ketimbang freon yang R12 sebelumnya. Namun begitu, freon ini juga tetap masih mengandung zat kloro yang kalau kita gunakan terlalu banyak, ini tetap saja berdampak kepada lingkungan. Selanjutnya adalah jenis freon hidrokarbon atau HC. Nah, ini merupakan refrigeran sintetis yang terbuat dari bahan alami, hidro dan karbon. Nah, ini sangat baik bagi lingkungan, artinya dia tidak berdampak pada penipisan ozon, kemudian efek global warmingnya juga cukup rendah. Jadi sebenarnya ini jenis freon yang paling ramah terhadap lingkungan. Namun sayangnya zat hidrokarbon ini merupakan zat yang mudah terbakar. Jadi untuk penggunaan freon ini masih membutuhkan peralatan khusus. Nah, makanya sampai dengan saat ini jenis freon yang ramah ini masih jarang sekali digunakan untuk sistem AC mobil kita. Yang terakhir adalah freon R134 atau HFC refrigeran, hidrofluorokarbon.
Jenis freon ini memiliki struktur kimia yang stabil, kemudian dia tidak bersifat korosif, jadi cukup aman untuk spare part AC di mobil kita. Dan yang ketiga, freon ini juga memiliki kemampuan dielektrik yang tinggi. Meskipun jenis freon ini memiliki efek global warming yang cukup tinggi, tapi jenis freon ini sebenarnya cukup aman bagi lapisan ozon di bumi. Maka jenis freon inilah yang menjadi standar perusahaan otomotif untuk disuplai ke produknya. Nah, itu dia jenis-jenis freon yang ada di pasaran. Kemudian kalau dari beberapa jenis yang saya jelaskan tadi, sebenarnya jenis freon yang terbaik adalah yang memang sudah distandarkan oleh pabrikan mobil. Gitu. Jadi selama freon yang disuplai ke mobil kamu itu jenisnya R134 atau jenis HFC refrigerant, nah itu cukup aman sebenarnya. Itulah yang terbaik untuk mobil kita. Yang paling penting sebenarnya adalah seberapa banyak freon yang disuplai ke sistem pendingin di mobil kamu. Karena beda mobil, beda tipe mobil, itu yang membedakan adalah jumlah freonnya, bukan jenis freonnya. Hampir rata-rata saat ini mobil di Indonesia menggunakan jenis freon R134 yang memang sudah menjadi refrigerant standar dari perusahaan otomotif. Yang harus diperhatikan adalah jumlahnya yang disuplai. Nah, buat kamu yang belum tahu bagaimana cara isi freon, kemudian berapa banyak kita harus isi freon ke jenis mobil kita, mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru tentang perawatan sistem AC mobil. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu rawat sistem AC mobil kamu agar terhindar dari kerusakan fatal dengan biaya perbaikan yang pastinya brutal. Assalamualaikum.